Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Andika. Di video ini saya mau sharing ya tentang pengalaman saya pakai TikTok selama 20 hari terakhir. Jadi kan sebenarnya saya punya akun TikTok tuh sudah cukup lama ya. Ya belum lama banget lah, baru hitungan bulan, mungkin akhir akhir 2020 kemarin ya, bulan-bulan Desember atau November lah. Saya bikin akun tapi saya belum punya ini ya, feel-nya lah. Saya belum merasa saya harus bikin konten di situ, itu belum ya waktu itu. Jadi cuman bikin aja dulu untuk istilahnya untuk mengamankan akun, mengamankan username lah, karena username saya kan ini ya, Andika Yuda ID ini, supaya nanti nggak diambil orang dulu. Saya waktu itu cek, oh masih ada username-nya, udah saya langsung daftar di situ, tapi nggak langsung bikin konten, nggak langsung bikin video. Nah, saya baru bikin video itu sekitaran 20 hari yang lalu lah ya. Jadi sekitaran awal Maret, sekarang kan tanggal 24 Maret, jadi sekitaran tanggal, kalau nggak salah tanggal 4 Maret itu saya baru bikin video untuk yang pertama kali. Jadi kurang lebih 20 hari terakhir. Nah, di video ini saya coba sharing ya. Mungkin pengalaman saya ini bisa teman-teman pertimbangkan atau teman-teman pikirkan untuk saya mau masuk ke TikTok atau enggak gitu ya. Karena kan ya seperti yang kita tahu, namanya sosial media itu kan terus berkembang, setiap hari berkembang, setiap saat berubah, dan selalu saja ada yang baru ya. Contohnya TikTok ini ya. Mungkin di Indonesia sudah masuk, entah ya, saya lupa, mungkin 3 tahun yang lalu ya. Tapi kan waktu itu masih banyak pro kontra, orang masih maju mundur mau masuk ke situ, dan sekarang sudah cukup umum, cukup banyak yang pakai. Dan di Indonesia sendiri infonya 50 juta ya akun yang aktif dalam waktu 1 bulan itu, 50 juta orang di TikTok itu di Indonesia saja ya. Jadi video ini izinkan saya untuk berbagi ke teman-teman kira-kira apa sih yang saya dapetin selama 20 hari itu di TikTok ya. Oke. Jadi waktu itu saya putuskan untuk masuk ke TikTok, untuk bikin konten TikTok adalah ya karena melihat perkembangan ya, bahwa sekarang ini TikTok itu nggak cuma buat ajang joget-joget aja, nggak kayak dulu, zaman dulu banget yang kesannya TikTok itu terlalu apa ya, ya terlalu nggak berguna lah, karena cuma joget-joget aja, banyak yang bilang kayak gitu kan. Saya pun begitu waktu itu dulu ya, setuju juga kayak gitu. Nah, sekarang saya lihat banyak sekali konten-konten yang bagus di TikTok ya. Nah, waktu itu saya awalnya dengan cari tahu dulu gimana sih supaya nanti saya nyaman pakai TikTok itu, gimana caranya ya. Akhirnya saya harus cari cara supaya, karena saya nggak terlalu pengen ngelihat konten yang joget-joget aja, ya saya pengennya tuh banyak manfaat saya dapetin di situ. Misalkan saya dapat manfaat tentang konten-konten edukasi atau konten-konten tentang internet marketing ya. Akhirnya saya cari cara untuk supaya konten-konten itu yang muncul di timeline atau di feed atau di FYP-nya TikTok saya. Nah, caranya sebenarnya cukup mudah ya. Saya udah pernah bikin videonya di nah ini ya, ini videonya ya, cara hilangkan konten joget-joget dari FYP kamu. Ini saya bikin sampai 2 ya. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Jadi ternyata caranya cukup mudah. Jadi awal-awal saya masuk ke TikTok itu kurang lebih 20 hari yang lalu, saya langsung follow ya. Saya langsung follow akun-akun yang ingin saya tampilkan di feednya ya. Jadi mungkin algoritma TikTok dan Instagram itu mungkin ada yang mirip ya, sepertinya ada yang mirip. Jadi kalau kita ngefollow konten tentang A, maka kita akan disajikan konten-konten yang kira-kira isinya tentang A juga. Contoh nih, kita ngefollow akun-akun masak ya, karena kita suka masak misalkan, kita nge-like-in konten-konten tentang masak, maka si Instagram akan menghadirkan atau ngasih lihat ke kita lah, di ekspor itu akan muncul semua konten-konten yang kebanyakan tentang masak. Karena apa? Karena dia tahu kita itu suka nge-like konten masak. Nah, saya coba bawa itu ke TikTok. Saya coba bawa algoritma Instagram yang seperti itu ke TikTok ya. Jadi saya pingin pada saat saya buka TikTok itu nanti banyak konten tentang bisnis online. Makanya saya terus waktu itu putuskan untuk follow akun-akun yang sering sharing tentang bisnis online, tentang jualan, tentang investasi, tentang ya apapun lah yang saya inginkan gitu. Contoh-contohnya di sini kalau teman-teman lihat di following saya
Di following saya kan ada 58 ya. Ini kebanyakan para konten kreator yang bergerak atau kontennya itu kebanyakan tentang bisnis, tentang jualan online dan sejenisnya lah kayak gitu. Nah, ini cara ini bisa teman-teman tiru ya, bisa teman-teman coba. Kalau kalian nggak mau konten yang joget-joget aja muncul di TikTok ya, caranya kayak gitu. Silakan follow akun-akun yang kontennya teman-teman inginkan. Kalau misalkan pengennya tuh dapat konten tentang rumah ya, tentang rumah, dekorasi rumah, atau tentang bunga ya, atau tentang bisnis ya, sudah ikutin aja akun-akun yang sering posting konten kayak gitu. Contoh misalkan konten rumah nih, contoh ya, contoh ini ada Rumah Bali Mesari. Ini kan dari namanya aja udah ini ya, udah konten-konten rumah ya. Dia developer, desain, kontraktor. Nah, ini kan kontennya misalkan ide dinding konsep industrialis, keuntungan jika kamu beli rumah baru. Nah, kayak gini-gini kalau teman-teman suka dengan konten rumah ya sudah, follow aja akun-akun kayak gini ya. Nanti kan lama-lama konten yang disuguhkan ke kita itu akan banyakkan konten kayak gini, konten rumah ya. Jadi kayak gitu. Terus kalau ada konten yang nggak suka, misalkan nih, ini saya kasih lihat di HP ya. Contoh ini misalkan ini ada konten kayak gini ya, kita nggak suka ya udah klik aja nih, klik yang lama, nanti di sini ada pilihan not interested ya. Jadi nanti dia akan nggak akan muncul lagi. Itu kalau di HP. Kalau di komputer nih mungkin kurang lebih sama ya. Nah di sini kan ada report ya. Ini juga ada menu report juga kalau di sini. Kalau di HP kayaknya di HP juga ada ya untuk menu report, tapi kalau di komputer ini saya kurang tahu ya. Kayak gitu. Oke. Pengalaman lain itu tadi tentang gimana sih menghilangkan konten yang kita nggak mau ya. Itu caranya udah saya sampaikan. Nah, yang kedua saya mau share itu tentang aplikasinya ya. Jadi saya pakai kan buka TikTok itu kan di dua device ya. Yang satu di HP, ini yang di HP kayak gini kan. Terus yang ini di komputer. Jadi di komputer itu sebenarnya teman-teman bisa buka lewat browser ya. Browser di tiktok.com ya. Nanti kan tampilannya kayak gini. Ternyata di browser itu tampilannya beda teman-teman. Menunya beda. Sorry, nggak cuma tampilannya ya. Kalau tampilannya udah jelas. Tapi di sini ada menu yang nggak ada di yang namanya TikTok di HP ya. Kalau TikTok di HP kan ya teman-teman bisa lihat lah. Menunya kayak gitu aja. Tapi kalau di komputer ini ada yang namanya ini ya, upload video. Sama-sama upload di HP itu juga ada menu upload ya kayak gini. Tapi beda teman-teman. Kalau lewat di komputer itu kita bisa ini jadwalkan videonya. Jadi kalau kalian punya akun TikTok terus mau bikin stok video 10 nih, hari ini mau bikin 10 video untuk diupload 10 hari ke depan, tiap hari satu ya. Nah, nanti ngaturnya lewat sini, lewat TikTok di desktop ya. Nanti aplikasinya kalau di Windows 10 itu ada aplikasinya juga. Ini kan aplikasi ya, tapi sama aja sih kalau kita buka browser di komputer itu sama aja, tinggal masukin tiktok.com, nanti akan muncul kayak gini aplikasinya ya, tampilannya. Jadi itu tentang perbedaan aplikasi TikTok di HP dan di komputer ya. Oh ya, satu lagi yang beda nih, kalau di notifikasinya di komputer itu bisa dipisahin. Jadi notifikasinya bisa all semuanya dalam satu grup ini. Bisa juga mau cek yang like aja, terus komen juga bisa. Jadi misalkan kita mau balas komen yang belum dibalas yang mana nih? Nah, kita cek di sini notifikasi di bagian komen. Misalnya yang belum dibalas apa, nanti diklik aja. Tapi kalau di HP ini kan nggak ada ya. Kalau kita cek info ini, oh ternyata ada teman-teman, ada all activity ya. Nah ini saya baru tahu nih. Ada likes, ada komen, bisa dipilih. Oke. Jadi di HP ada juga. Ini saya baru tahu ya, karena saya lagi belajar TikTok ya, baru 20 hari main TikTok nih. Oke, kayak gitu. Terus
Nah, ini yang saya lagi ini juga ya, lagi cari-cari tahu itu tentang algoritma sebuah konten itu bisa viral itu kayak gimana ya. Saya belum nemu, terus terang saya belum nemu. Jadi yang saya alami sekarang adalah saya upload aja dulu, setiap hari saya upload dulu. Dengan upload itu saya yakin nanti ada yang viral kok. Dan ternyata bener ya. Dari saya baru bikin konten itu mungkin sekitar 20 ya. Dan kemarin lusa mungkin saya lupa ya, kemarin atau kemarin lusa ya, itu ada satu video saya yang sampai tembus 57.000 view dalam ini sudah 2 hari ya. Mungkin kemarin 50.000 itu sehari bisa tembus segitu. Saya juga kaget tuh, nggak tahu kenapa. Dan setelah itu saya pikir kalau di Instagram itu kan pada saat satu konten viral kita posting lagi konten yang lain bisa nyusul ya, ikutan naik juga. Tapi kalau di TikTok ternyata enggak. Video setelahnya selisihnya jauh banget ya, setelahnya juga jauh banget. Yang lain-lain juga jauh banget kok. Baru ada lagi yang sampai tembus 6.000. Jadi saya masih nebak-nebak ya, kayak gimana sih kalau ada satu video yang viral itu sepertinya mungkin nggak akan mendongkrak yang lain juga ya, belum tentu ya kayak gitu. Tapi dari sini saya dapat pelajaran bagus ya. Teman-teman bisa cek, saya kasih lihat analitiknya ya. Jadi ini kita ganti 28 hari terakhir. Nah di 28 hari terakhir itu bisa dilihat ya, video viewsnya tuh tadian ini ada, nah ini ya, di 1 Maret ini masih 0 karena saya belum upload. Saya upload itu tanggal berapa ini? Tanggal 3 Maret saya baru upload video dan itu view-nya 84. Bayangin teman-teman, video hari pertama upload video view-nya 84. Padahal saya waktu itu ya followernya juga masih 0 ya, baru mulai, mungkin baru hitungan 10 lah. Karena hari-hari sebelumnya itu, sebelum tanggal 3 Maret tuh follower saya masih 0 banget karena saya nggak pernah upload konten. Ini soal video viewsnya. Terus followernya, jadi teman-teman lihat ya, selama dari tanggal 3 Maret sampai tanggal berapa nih, 21 Maret, saya itu hampir setiap hari bikin video ya. Jadi selama 20 hari ini saya hampir setiap hari itu bikin video. Dan saya nggak dapat apa-apa, view aja nggak dapat nih, dapat cuman berapa sih, kayak gini nih, 700 ya, 500, selebihnya yang lain cuman 30, 16 ya. Baru 2 hari terakhir lah bisa tembus sampai 17.000, 37.000 ya. Ini 2 hari terakhir bisa tembus 58.000. Terus follower nih, nah ini bisa cek ya, follower saya tanggal 2 Maret itu masih 0 banget ya, karena saya juga nggak posting konten. Di tanggal 3 Maret baru dapat followernya 3 ya, ini mulai posting. Jadi di sini saya mulai posting selama 20 hari dan dapat 66 follower ya. Jadi selama posting ini tuh nggak ada yang viral sama sekali. Mungkin videonya ya cuman ya udahlah, saya posting aja, yang penting saya berusaha untuk ngisi konten, istilahnya ngisi tempat dulu lah, ngisi etalase dulu. Sama kan kayak toko, kalau orang etalasenya masih kosong tuh orang mau ngapain datang ke situ. Tapi kalau etalasenya udah ada isinya ya, mereka akan coba masuk ngeliat, oh ada konten apa kayak gitu. Nah barulah kemarin di tanggal 22 naik drastis ya, sampai dengan grafiknya kayak gini. 7 hari terakhir tuh kayak gini, dari 66 langsung naik ke 358 ya, sekarang udah 438 follower. Lumayan, menurut saya sih lumayan, walaupun belum langsung sampai 1.000 atau 2.000 belum ya, tapi nggak masalah sih. Konten yang saya bikin, oh ternyata baru 17 post ya yang saya bikin ya. Followernya ini 99% Indonesia, dan ini grafiknya ya, prosentasenya ya, antara gendernya, antara male dan female kayak gitu. Jadi itu ya yang saya mau share tentang TikTok. Itu menurut saya di sini ya sekarang ini menurut saya cukup menarik ya, walaupun saya belum begitu paham. Kalau di Instagram saya paham lah untuk gimana supaya viral tuh masih paham, tapi kalau di TikTok saya masih nebak-nebak ya, supaya
konten ini masuk ke FYP itu viral itu kayak gimana. Apakah ya itu karena kebaikan si TikTok yang muterin ya, atau istilahnya memilih beberapa konten kita untuk disebarin, yang bagus yang mana nanti dia akan disebarin terus, atau karena memang dari kitanya, saya belum tahu. Tapi mungkin sekarang ini baru faktor dari TikToknya. Oh, dia memilih ada akun baru nih, kontennya ini coba konten ini deh saya sebarin, respon orang gimana, kalau bagus ya terus sebarin terus ya, dimunculin terus di FYP. Tapi kalau enggak ya enggak dimunculin kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Dan mungkin juga kedepannya akan berubah ya. Tapi menurut saya kalau teman-teman sekarang belum main TikTok, saran saya sih main aja, masukin aja, bikin konten yang sesuai dengan karakteristik kita. Kalau menurut saya konten di TikTok itu cenderung lebih pilih yang nggak terlalu serius ya, jangan terlalu serius, yang fun, yang ya kalau mau bikin edukasi yang enteng ya, nggak kayak di YouTube lah, atau nggak kayak di Instagram itu menurut saya kesannya terlalu formal lah ya. Kalau untuk kita para pemilik usaha atau pemilik bisnis itu bikin konten di Instagram tuh kayaknya harus yang formal, yang bagus lah. Tapi kalau TikTok itu kayaknya nggak, lebih faktor lebih ke yang fun gitu loh untuk dilihat orang kayak gitu. Itu kesan-kesan saya terhadap TikTok selama 20 hari ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan sih sharing saya ini bermanfaat ya, dan bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk masuk ke TikTok atau enggak. Tapi kalau saya udah mutusin, oke, saya masuk aja dengan konten yang kira-kira saya nyaman bikinnya, dan saya nyaman kalau dilihat orang banyak itu, saya nggak malu lah ya formatnya kayak gini, karena saya nggak suka dengan konten yang umumnya TikTok kan banyak yang joget-joget gitu kan. Kalau teman-teman suka begitu sih nggak masalah, tapi kalau nggak suka ya jangan kayak gitu. Oke teman-teman, kayak gitu ya tentang TikTok ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan oh ya, satu lagi, kalau teman-teman mau ikutan kelas belajar TikTok ya, karena di TikTok ini kan baru ya, kita juga baru, masih banyak yang meraba-raba. Nah itu saya ada kelas ikutan kelasnya itu ya, kelas TikTok ya. Nanti teman-teman bisa cek di TikTok for Business ini. Oh ini linknya dicek, web.set TikTok Business ya. Jadi kayak gini nih. Ini yang bawain kelasnya adalah Abi Bayu ya. Ini orang Indonesia ya, walaupun mukanya tuh kayak orang Korea ya, tapi ini orang Indonesia. Followernya 1,4 juta, lumayan nih. Sekarang udah 1,5 juta, banyak banget. Gak cuma lumayan ya, tapi jauh lebih banyak dari yang saya punya ya. Di sini dia bagi pengalaman gimana caranya dia dalam waktu ya 9 sampai 10 bulan itu dapat 300 follower ya, dan sekarang sudah sampai 4 bulan dia sampai 1 juta follower di TikTok. Dia akan share caranya TikTok, strateginya, plus juga di situ ada bahasan tentang TikTok Ads ya. Tapi kalau di sini nggak ada dimunculin nih TikTok Ads-nya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ini materinya ya. Ini saya kasih lihat nih. Nah ini ada bahasan TikTok Ads tuh cukup banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 bahasan tentang TikTok Ads saja. Jadi totalnya ini ada 57 ya, 57 materi. Oke. Jadi kalau teman-teman mau ikutan belajar, saya juga lagi belajar di sini. Ini harganya nggak mahal kok, cuman ya nggak nyampe jutaan, cuman ratusan ribu. Teman-teman nanti cek aja harganya berapa di link yang saya kasih di video ini atau di deskripsi. Oke, cukup ya kayak gitu, cukup panjang sudah video saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.